Kualitas bangunan kehidupannya rendah, padahal pondasinya bagus. Ini adalah orang-orang yang rapuh, orang-orang yang tidak tahan uji, orang-orang yang mudah terbakar. Pagi ini mungkin beberapa bapak-bapak pada ngelirik istrinya. Kena loh, dikit-dikit merepet, dikit-dikit ngomel. Siapa bilang cuma perempuan yang kena, saudara? Ada banyak laki-laki yang juga gampang merepet, gampang ngomel, gampang mengeluh ketika menghadapi ujian kehidupan. Inilah hidup. Bagaimana kita membangun di atasnya? Oke, pondasi kita bagus, dasar kita Yesus Kristus. Tapi masalahnya, bahan bangunan apa yang kita gunakan, itu yang akan menentukan kualitas hidup kita. Saya ingin katakan saudara kepada Anda semua, hargai hidupmu, hargai dirimu sendiri. Hidup kita ini terlalu mahal. Jangan jadikan area permainan, area bercanda. Hidup sapenake dhewe sembrono, jangan. Tetapi mari bangun kehidupan kita dengan bahan bangunan yang berkualitas. Ayat yang ke-18. 1 Korintus 3 ayat 18. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini. Perhatiin nih saudara ya. Berhikmat menurut dunia ini. Zaman sekarang kalau kita mau menemukan saran dan nasihat itu gampang banget. Ada pertanyaan, ada masalah yang kita nggak tahu cari jawabannya, carinya di mana saudara? Google. Iya betul. Langsung cek, tanyakan kepada Mbah Google. Dapat nasihatnya, dapat sarannya, dapat solusinya. Sampai orang yang bodoh pun bisa kasih nasihat berdasarkan apa kata Mbah Google. Hampir sama ini saudara. Dengan orang-orang yang tidak mengerti tetapi cepat sekali untuk kasih komentar. Ada banyak orang tidak tahu duduk perkaranya tetapi cepat ngomentarin dan umumnya komentarnya jelek. Ketika ujian datang, maka bangunan kehidupan kita tetap kokoh. Saudara tahu kenapa Alkitab seringkali mempergunakan gambaran pohon kurma? Pohon kurma untuk menggambarkan satu kehidupan yang kuat. Satu-satunya pohon yang mampu hidup dan bertumbuh baik di gurun pasir itu adalah pohon kurma, saudara. Pohon kurma. Di gurun pasir itu kalau kita mau cari air, itu bisa puluhan meter, bahkan ratusan meter di bawah tanah berpasir, saudara. Nah, ketika seseorang akan menanam pohon kurma, dari mana saya tahu? Saya baca ya saudara, saya baca. Karena saya belum pernah ke sana dan belum pernah mencoba menanam, tapi saya baca. Ketika orang akan menanam pohon kurma, biji kurma itu ditaruh di atas pasir, kemudian ditahan dengan batu. Jadi biji kurma ditaruh batu di atasnya. Kenapa? Batu ini akan menekan biji kurma itu supaya dia nggak langsung bertunas keluar. Tetapi yang terjadi apa? Biji kurma ini karena dia ditahan, ditekan oleh batu, biji kurma ini terlebih dulu akan menumbuhkan akarnya ke dalam tanah. Akar kurma akan nancep ke dalam tanah. Jadi kalau Anda lihat pohon kurma tingginya 10 meter, akarnya bisa ratusan meter ke dalam tanah berpasir. Dan Anda tahu, pohon-pohon kurma itu ketika terjadi badai gurun pasir, ya,
ketika terjadi badai gurun pasir, memang pohonnya roboh. Tetapi ketika badai lewat, pohon kurma ini akan berdiri kembali. Ada badai pasir lagi, pohonnya roboh. Tapi dia nggak patah. Selesai badai itu lewat, pohon ini akan berdiri lagi. Karena apa? Akarnya itu bertumbuh sangat dalam. Akarnya kuat. Pondasinya kuat. Bagaimana dengan kehidupan kita, saudara? Pondasi kita kuat. Dasar kita kuat. Gak usah ragu soal itu. Dasar kita adalah Yesus Kristus. Kita punya dasar yang kuat. Amin. Masalahnya, bagaimana kita membangun kehidupan kita? Bagaimana engkau dan aku membangun kehidupan kita di atas dasar Yesus Kristus ini? Ayo saudara, saya mendorong kita. Bangun hidup kita dengan ketulusan. Bangun hidup kita dengan kejujuran. Jangan membangun hidup ini dengan manipulasi. Jangan. Ngapain? Jangan bangun hidup ini dengan pencitraan. No, jangan. Bangun hidup kita dengan hal-hal yang berarti. Bangun hidup kita dengan hal-hal yang mahal. Ayo selektiflah dengan kehidupan kita. Nasihat orang, masukan orang, kalau berlawanan dengan firman Tuhan langsung katakan tidak. Walaupun dikatakan, wah kamu anak Tuhan kalah model. Ya gak apa-apa, aku kalah model tapi kan menang jahitan. Pondasi kita sudah bagus, yaitu Yesus Kristus. Tetapi bangun kehidupan kita dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia, supaya hidup kita berkualitas. Bangunan kehidupan kita semakin dibakar oleh api, semakin diuji. Selesai ujian itu lewat, kita akan menjadi semakin indah dan cemerlang di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.